Apakah 9 wali ada wali Allah? Saya tidak tahu. Ya. Kalau saya mau tahu, saya harus lihat perkataan mereka, amal soleh mereka, baru saya timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau mereka ternyata sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah mereka wali-wali Allah, orang-orang soleh. Tapi berita sampai kepada kita, apakah bisa kita buktikan keotentikannya? Bahwasanya wali dulu begini-begini. Adapun cerita yang sampai kepada kita, contohnya Sunan Kalijaga. Mau jadi wali bagaimana caranya? Bertapa pinggir kali tidak sholat. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Ya tidak? Dalam film kan begitu. Siapa yang dulu? Artisnya siapa? Kan dalam film saya nonton, saya masih kecil dulu. Sunan Kalijaga bagaimana jadi wali? Dia pergi ke pinggir kali. Kemudian dia bertapa kan? Bertapa sampai badannya penuh dengan lumut. Dia tidak sholat, tidak makan. Kemudian dia tiba-tiba jadi apa? Wali. Kalau begitu cara jadi wali, itu wali setan. Kalau begitu caranya. Tidak sholat. Ya. Itu wali setan. Tapi saya tidak pernah membenarkan cerita itu. Syariat menjalankan sholat itu sudah ada sejak sebelum zaman Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Apalagi pada zaman Ashabul Kahfi sudah ada syariat sholat. Atau pada zaman Nabi Uzair alaihissalam juga sudah ada. Karena keduanya hidup di kalangan Bani Israel yang sudah ada perintah untuk menjalankan sholat. Perintah sholat di kalangan Bani Israel itu sehari semalam 7 kali. Sholat bangun tidur, sholat pagi jam 9, sholat tengah siang, sholat jam 3 siang, sholat waktu terbenamnya matahari, sholat mau tidur, dan sholat tengah malam. Lalu bagaimana dengan sholatnya Nabi Uzair yang tidur sampai 100 tahun? Atau sholatnya Ashabul Kahfi yang juga tidur sampai 309 tahun. Ini lebih lama dari tidurnya Sunan Kalijogo yang hanya tidur sekitar 4 tahun di pinggir kali. Kemudian beliau tidak menjalankan sholat sehingga dia dituduh sebagai wali setan. Apakah orang itu berani mengatakan bahwa Nabi Uzair adalah nabinya setan atau Ashabul Kahfi adalah walinya setan? Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan bahwa yang mengatakan bahwa Sunan Kalijogo walinya setan itu barangkali lupa membaca sejarah Ashabul Kahfi dan membaca sejarah Nabi Uzair alaihissalam, atau juga lupa dengan dalil sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Hadisnya yaitu an Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi'al qalamu an salasatin, diangkatlah pena atas 3 golongan. Artinya 3 golongan itu adalah lepas dari hukum syariat. Yang pertama, anin naimi hatta yastaiqidho, yaitu orang yang tidur hingga ia terbangun. Wa anis sobiyyi hatta yahtalima, dan anak kecil sehingga ia balik. Wa anil majnuni hatta yaqila, dan orang gila sehingga ia sembuh atau sadar. Hadis sahih rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Semoga hal ini menjadi wawasan untuk kita semua, sehingga kita berhati-hati dalam berbicara. Karena menjaga lisan untuk berkata baik itu adalah anjuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya bicaralah yang baik atau diam. Cukup sekian, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwafiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.